Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan melanjutkan yang video sebelumnya. Jadi saya akan membahas soal lagi tentang ONMIPA. Jadi harapannya dengan video-video seperti ini, terus ada pembahasan ONMIPA dimasukkan ke kelas, itu membuat mahasiswa lebih tertarik untuk mengikuti ONMIPA. Harapannya ya tidak hanya mahasiswa itu saja yang ikutan, tapi bisa lebih banyak lagi yang ikut berkompetisi, jadi lebih ketat. Jadi yang perwakilan dari matematika UGM pun juga akan jadi lebih baik. Itu harapan saya. Oke, kita langsung saja soal mana yang akan dibahas. Nah, yang nomor 2, jadi kita sudah membahas nomor 1 dan nomor 3 di video yang sebelumnya, bisa dicek. Sekarang kita akan membahas yang nomor 2. Jadi soalnya adalah sebuah tes terdiri atas 10 soal. Setiap soal diberi nilai bulat dan minimal 5. Nah, yang soal pertama ini spesial karena hanya boleh diberi nilai 10 atau 15 dan total nilainya adalah 100. Berapa banyak cara memberi nilai pada tes tersebut? Oke, sebelum kita membahas soal ini, kita coba dulu yang kasus-kasus yang lebih mudah untuk lebih memperjelas. Oke ya. Nah, kasus yang lebih mudah, misalkan kita punya soal ini. Berapa banyak solusi bulat dari persamaan ini ya? X1 ditambah X2 ditambah X3 sama dengan 5. Dengan syaratnya X1, X2, dan X3 lebih dari sama dengan 1. Jadi ternyata setiap solusi dari persamaan ini dapat kita pandang sebagai cara membuat grup ketika kita mempunyai kelompok ini. Jadi kita punya satunya ada 5. Nah, kalau misalkan kita membuat grupnya, misalkan contoh seperti ini. Jadi ini satu grup misalkan. Nah, dia akan berkorespondensi dengan apa di sini? 2 ditambah 1 ditambah 2. Oke, kalau misalkan contoh lain, kita ganti. Nah, misalkan saya ingin grupnya ini satu grup, ini satu grup, ini satu. Dia akan berkorespondensi dengan 1 ditambah 3 ditambah 1. Jadi dengan mudah kita bisa melihat ketika kita membuat sekat di sini, ya kan? Misalkan ini kita buat sekat, terus ini buat sekat, itu sama saja dengan cara membuat grupnya tadi. Nah, berapa banyak cara untuk membuat sekat di sini? Nah, kita lihat sela-selanya kan, berarti kan ini ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Dan berapa banyak bintang yang di sini yang akan kita masukkan? Ada 2. Berarti kesimpulannya banyaknya cara di sini ada berapa? Banyak caranya total ada 42, kombinasi 42. Ya kan? Nah, kalau kita buat secara umum, nih ya, misalkan secara umum gimana? Banyak solusi dari, kalau kita punya X1 ditambah X2 sampai di sini XR sama dengan N, banyak solusinya ada berapa? Ya seolah-olah seperti kita punya 1 dijajar, ini semuanya sebanyak N. Sela-selanya ada N dikurang 1, ya kan? Dan kita mau membuat sekat ada berapa? Jadi seperti contoh yang ini tadi kan, sekatnya ada 2. Kalau misalkan R-nya sampai 3. Nah, di sini kalau sampai R berarti sekatnya ada R-1. Berarti ini banyak caranya, ada N dikurang 1 diambil R dikurang 1. Jadi kombinasi N-1 R-1. Nah, selanjutnya apa yang terjadi kalau misalkan kita punya syarat yang berbeda? Jadi sama X1 tambah X2 ditambah X3 sama dengan 5. Syaratnya sekarang masing-masing itu tak negatif. Nah, caranya bisa dengan kita transform. Jadi misalkan Y1-nya itu sama dengan X1 ditambah 1. Terus Y2 misalkan X2 ditambah 1. Dan Y3 itu sama dengan X3 ditambah 1. Berarti jadi apa di sini? X1-nya jadi Y1 dikurang 1 kan.
Berarti kan di sini Y1 dikurang 1 ditambah Y2 dikurang 1 ditambah Y3 dikurang 1 sama dengan 5. Berarti kita punya Y1 ditambah Y2 ditambah Y3 sama dengan 8, ya kan? Nah, dengan menggunakan yang depan tadi, berarti jadi berapa? Ide yang sama. Jadi 8 dikurang 1 diambil 3 dikurang 1 kan. Berarti jadi sini 7 cus 2. Nah, kalau kita lihat 7 ini dari mana? Apa hubungannya dengan 5? Ini ya. Ini kan. 7 itu kan berarti sama dengan, bisa dilihat sebagai 5 ditambah 3 dikurang 1. Terus 2 di sini bisa dilihat juga sebagai, ini kan. Ya enggak? Jadi 3-nya bisa dilihat 2 dikurang 1. Nah, sekarang apa yang terjadi kalau misalkan kita ambil secara umum ya. Secara umum ini kan jadi banyaknya solusi bulat dari persamaan ini. X1 ditambah X2 ditambah seterusnya sampai XR sama dengan N, dengan XI-nya lebih dari sama dengan 0. Jadi apa di sini? Jadi analoginya seperti ini tadi secara umumnya. Berarti kan sama saja. Ini kan 5, berarti kan N-nya ya. Terus ditambah, ini ada 3 dari R-nya, ya kan? Dikurang 1, diambil berapa di sini? R dikurang 1. Jadi ini bisa dikatakan solusi umumnya ketika masing-masingnya di sini tak negatif. Jadi bisa dibandingkan dengan yang ini. Kalau di sini kan I-nya lebih dari sama dengan 1. Ini jadi ini. Terus yang satunya tadi jadi ini. Jadi tinggal dilihat syaratnya lebih nyaman yang mana. Kalau saya lebih prefer yang pertama karena kan lebih terlihat sederhana. Oke ya. Nah, selanjutnya bagaimana dengan yang soal tadi? Jadi soalnya adalah tes terdiri atas 10 soal, paling sedikit diberi nilai 5. Terus hanya boleh diberi 10 atau 15. Berarti artinya kita punya X1 ya kan di sini. X1 ditambah X2 ditambah dan seterusnya sampai X10 itu total nilainya kan 100 tadi. Dengan X1 itu sama dengan 10 atau 15, ya kan? Karena syaratnya di sini diberi nilai 10 atau 15. Terus selanjutnya X2, X3 dan seterusnya sampai X10 harus lebih dari sama dengan 5. Nah, cara pertama bisa kita substitusi dulu. Jadi kasus pertama ketika X1 sama dengan 10 apa yang terjadi? Jadi kalau X1-nya sama dengan 10, terus kita ambil YI itu diambil, saya harap di sini 1, berarti kan jadi XI dikurang 4, ya kan? I-nya start dari 2 ya berarti ya. Sampai 10. Apa yang terjadi di sini? Saya punya 10, ya kan? Ditambah X2 kan berarti jadi Y2 ditambah 4. Y3 ditambah 4 dan seterusnya sampai Y10 ditambah 4 itu sama dengan 100. Berarti kita peroleh Y2 tambah Y3 tambah seterusnya sampai tambah Y10 dia sama dengan, saya punya 10 di sini ditambah 4 kali 9 36. Berarti ini dikurang berapa tadi? 36 tambah 1 ya 46 ya berarti ya. Berarti kan ini jadi 54. Nah, banyak solusinya ada berapa? Karena kan kita punya di sini YI-nya kan lebih dari sama dengan 1 kan. I-nya dari 2 ya.
Berarti banyak solusinya berapa di sini? Ada 54 dikurang 1. Terus di sini ada 9 ya. Berarti di sini 9 kurang 1. Jadi 53 diambil 8. Jadi kombinasi 5, 3, 8. Itu untuk kasus yang pertama. Selanjutnya kasus yang kedua, ketika X1-nya sama dengan 15. Nah, caranya ya otomatis analog kan? Ya enggak? Kita punya Y1 ditambah Y2 ditambah Y3 sampai seterusnya sampai Y10. Dia sama dengan berapa? Kalau ini tadi 10 dia jadi 54, berarti kan ini jadi 49 ya. Berarti kesimpulannya berapa banyak cara di sini? Ada 49 dikurang 1 diambil 9 kurang 1. Berarti jadi 48 cus 8. Oke ya. Berarti totalnya ada berapa? Nah, ada 53 ini 8 ditambah 48 nih 8. Jadi ini banyaknya cara, banyaknya solusi ya. Oke, cara lain kita juga bisa menggunakan fungsi pembangkit. Jadi perhatikan bahwa setiap solusi itu akan berkorelasi dengan perkalian dari polinom. Oke ya, sebagai contoh, kalau misalkan di sini saya ambil fungsi pembangkitnya otomatis X pangkat 10, X pangkat 15. Dan karena dia lebih dari sama dengan 5, berarti ini startnya dari 5, ya kan? Dan seterusnya. Dan karena ada 9 kali, berarti ini juga pangkat 9. Kenapa seperti itu? Nah, contohnya kalau misalkan kita punya solusinya, contohnya adalah solusinya misalkan X1-nya 10, terus X2-nya misal 90 ya. Terus X3, X4 dan seterusnya sampai X10-nya misalkan 0. Nah, dia akan berkorelasi dengan apa di sini? Jadi di bagian sini kan ada 10, ya kan? Jadi X pangkat 10. Terus di sini ada 90 kan? Dari salah satu di sini. Jadi ada X pangkat 90 di sini. Dan sisanya dia dari 1, 1, 1. Ini ada 8 kali. Ya, Kak. Jadi setiap solusi di sini akan berkorelasi dengan tepat 1 dari perkaliannya. Karena masing-masing perkalian nyumbang 1, jadi ketika kita cari koefisien dari X pangkat 100 dari ini, itu akan merepresentasikan banyaknya solusi. Karena yaitu tadi, masing-masing perkalian dari polinom ini merepresentasikan tepat 1 solusi. Jadi kita cari saja koefisien dari X pangkat 100. Nah, bagaimana caranya? Pertama, kita recall dulu ini. Ini sangat penting. Oke ya. Nah, selanjutnya tadi ya, kita punya X pangkat berapa tadi? 10 ditambah X pangkat 15. Ini dikalikan dengan, kalau X pangkat 5-nya dikeluarkan, berarti kan jadi 1 ditambah X kuadrat dan seterusnya. Ini masih di pangkat 9. Ya kan? Yang dari sini tadi. Nah, berarti ini X pangkat 5-nya saya taruh depan. X pangkat 45 kan berarti di sini. X pangkat 10. X pangkat 15. Nah, kita punya 1/1 min X. Ya enggak? Di sini kita kan punya 1/1 min X itu kan 1 tambah X tambah X kuadrat dan seterusnya kan. Oke ya. Berarti ini semua jadi 1/1 min X pangkat 9. Di yang bagian saya merahi ini akan sama dengan ini. Nah, dari sini
apa yang bisa kita lakukan? Ya gunakan yang sifat ini tadi. Di sini sepertinya lebih enak saya masukkan saja ya. X pangkat 55 ditambah X pangkat 60 ya di sini ya berarti ya. Ya enggak. Terus yang bagian ini N-nya kan 9. Berarti sum dari K0 infinity N-nya 9, berarti 9 ditambah K dikurang 1, ini K, X pangkat K. Nah, kita mau cari koefisien X pangkat 100. Berarti kalau kita punya di sini pangkatnya 55, berarti kita butuh yang pangkat 45 kan ya dari sini. Berarti ketika K-nya 45. Nah, berarti kalau yang satunya lagi X pangkat 60, berarti masih kurang berapa di sini? X pangkat 40, berarti K-nya 40. Berarti kan dari sini ini kan 1 dikali binomial ini, terus ini juga 1 dikali binomial yang belakang. Oke, yang merah dulu ya. Yang merah berarti ketika K-nya 45, berarti kita peroleh 9 tambah 45 dikurang 1 cus K ya, berarti 45 di sini. Selanjutnya yang biru berarti kan berkorelasi dengan K sama dengan 40, diperoleh berapa? 9 tambah 40 dikurang 1, di sini 40. Berarti ini jadi 8 tambah 45, 53 ya berarti ya. 45 ditambah ini 48 cus 40. Jadi bisa kita compare dengan yang sebelumnya tadi. Apakah sama? Sama ya. Kenapa sama? Karena ya 53 diambil 45 itu kan ya sama saja. Ini cus 8. Ini jadi 48 cus 8 kan. Jadi kita peroleh hasil akhirnya akan sama persis. Oke, jadi kita sudah membahas soal ini bisa diselesaikan dengan dua cara. Ya setidaknya dua cara ya. Cara pertama itu bisa dengan yang biasa. Jadi cari banyaknya solusi dari persamaan tadi. Dan yang kedua juga bisa menggunakan fungsi pembangkit. Oke, sekian saja video kali ini. Semoga bermanfaat. Selamat mempersiapkan ujian. Di rumah saja. Tetap jaga kesehatan, kebersihan. Dan semoga ya persiapan UTS-nya lancar, UTS-nya juga nanti lancar. Dan apa yang diharapkan akan terkabul. Oke, sekian saja video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.